Hujan asam? Apa ya hujan asam? Pernahkah kalian mendengar istilah hujan asam? Daripada tebak-tebak, yuk kita cari tahu bersama. Hujan asam pertama kali dicetuskan oleh Robert Angus Smith pada tahun 1872. Ia menemukan hujan asam di kota Manchester, Inggris, yang menjadi kota penting dalam revolusi industri. Robert Angus Smith menemukan hubungan antara hujan asam dengan polusi udara. Nah, itu tadi sejarah hujan asam. Tapi, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang apa itu hujan asam, yuk kita tanyakan saja ke ahlinya. Ya, sebenarnya hujan itu secara alami bersifat sedikit asam, pH antara 5,6 sampai 6. Itu terjadi karena adanya gas CO2 di udara larut dalam air hujan. Nah, hujan asam adalah hujan yang pH-nya di bawah 5,6. Jadi bersifat asam airnya. Hujan secara alami bersifat asam atau memiliki pH sedikit di bawah 6 karena kandungan karbon dioksida yang larut dengan uap air memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan maupun hewan. Sedangkan hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Artinya, kadar keasaman pada hujan asam lebih asam dibandingkan dengan hujan pada normalnya. Nah, dari penjelasan tadi, sudah tahu kan sekarang hujan asam? Ternyata hujan asam adalah hujan yang memiliki pH di bawah 5,6. Lalu, apa ya sebenarnya zat asam itu? Bagaimana kaitannya dengan pH? Yuk kita cari tahu bersama. Asam adalah zat yang molekulnya mempunyai satu atom hidrogen yang mampu memisahkan diri menjadi ion hidrogen atau H+. Dengan kata lain, semua asam adalah sumber ion hidrogen atau proton. Sifat-sifat larutan asam antara lain rasanya masam, menghantarkan arus listrik, melepaskan ion hidrogen apabila dilarutkan, mengubah warna lakmus biru menjadi merah, serta bersifat korosif terhadap logam. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH merupakan potensi ion hidrogen untuk bermuatan dalam suatu senyawa. Unit pH dapat diukur pada skala 0 sampai dengan 14. Jika konsentrasi hidrogen atau H+ lebih besar daripada hidroksida atau OH-, maka zat tersebut bersifat asam, yaitu nilai pH kurang dari 7. Tetapi apabila konsentrasi OH- lebih besar daripada H+, maka zat tersebut bersifat basa, yaitu dengan nilai pH lebih dari 7. Nah, untuk mengetahui zat-zat yang tergolong asam ataupun basa, kita dapat menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat untuk mengidentifikasi atau mengenali sifat larutan asam dan basa. Indikator ini dapat berubah warna ketika terkena zat yang bersifat asam ataupun basa. Indikator asam basa terdiri dari dua macam, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami misalnya kunyit, bougainville, bunga sepatu, bunga mawar, kubis ungu,
dan kayu secang. Sedangkan indikator buatan misalnya kertas lakmus, pH stick, fenolftalin, metil biru, dan metil oren. Sedangkan pH meter merupakan alat untuk mengukur kadar keasaman suatu zat. Dari tayangan tadi, sudah tahu kan sekarang apa yang dimaksud dengan asam, basa, dan pH? Nah, untuk mengetahui kadar keasaman zat-zat di sekitar kita dapat melakukan percobaan sederhana loh. Mau tahu caranya? Ini dia. Sediakan alat dan bahan berikut ini: air jeruk, larutan deterjen, ekstrak bunga bougainville, ekstrak bunga sepatu, tabung reaksi dan rak tabung, serta pipet tetes. Masukkan ekstrak bunga bougainville ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3 kurang lebih 20 tetes. Masukkan larutan air jeruk ke dalam tabung reaksi 3 dan amati apa yang terjadi. Masukkan larutan deterjen ke dalam tabung reaksi 1 dan amati apa yang terjadi. Nah, ternyata terjadi perubahan warna pada tabung reaksi 1 dan 3. Zat yang mengubah indikator larutan bougainville menjadi lebih cerah adalah zat yang bersifat asam. Sedangkan yang mengubahnya menjadi lebih gelap adalah zat basa. Nah, selanjutnya ulangi proses tersebut dengan larutan bunga sepatu. Masukkan larutan deterjen ke dalam tabung reaksi 1 dan amati apa yang terjadi. Kemudian, masukkan pula larutan air jeruk ke dalam tabung reaksi 3 dan amati apa yang terjadi. Zat yang mengubah indikator larutan bunga sepatu menjadi lebih cerah adalah zat yang bersifat asam. Sedangkan yang mengubahnya menjadi lebih gelap adalah larutan basa. Dari perubahan warna yang cukup jelas inilah, maka ekstrak bougainville dan ekstrak bunga sepatu dapat dijadikan sebagai indikator alami. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan pH meter untuk menguji kadar asam basa air mineral, air kran, dan air hujan di wilayah Yogyakarta. Sebelum menggunakan pH meter, lakukanlah kalibrasi terlebih dahulu agar pengukuran dengan pH meter dapat mencapai hasil pengukuran yang valid. Caranya, celupkan sensor pada pH meter ke dalam Aquades bersih. Kemudian, celupkan ke dalam larutan standar pH 4 dan putar knop kanan hingga menunjukkan angka 4. Kemudian, semprot sensor pada pH meter dengan Aquades. Setelah itu, siapkan pula larutan standar pH 7. Masukkan sensor pH meter ke dalam larutan standar pH 7 dan putar knop kiri hingga jarum pada pH meter menunjukkan angka 7. Setelah melakukan kalibrasi tersebut, pH meter siap untuk digunakan.
Masukkan sensor pH meter ke dalam air mineral. Tunggu beberapa saat hingga jarum berhenti dan menunjukkan angka. Ternyata jarum menunjukkan angka 6,7. Dengan langkah yang sama, ternyata didapatkan hasil pengukuran pH air keran yaitu 6,4 dan pH air hujan adalah 6,1. Dari percobaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata hujan yang turun di wilayah Yogyakarta bukan termasuk hujan asam karena memiliki pH di atas 5,6 atau merupakan pH hujan pada normalnya.